Pemirsa, usai terima penyerahan jabatan sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengungkapkan rasa bangga bisa mengemban jabatan tertinggi di TNI. Yudo Margono menyatakan siap menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab. Jenderal Andika Perkasa Selasa pagi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada pejabat baru Laksamana Yudo Margono. Upacara serah terima digelar di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Acara dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD. Penyerahan simbolis bendera Tridharma Eka Karma sebagai lambang komando bermakna pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI. Laksamana Yudo Margono menyatakan siap mengemban tugas dan tanggung jawab. Intinya sesuai kemarin yang sudah saya sampaikan di dalam press release pada rekan media semuanya, tentunya saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa dan nanti menjadi program saya ke depan. Perasaan saya merasa lega, saya menyudahi dinas aktif saya di TNI sejauh saya berusaha. Penilaian itu bukan punya saya, itu punya setiap orang untuk menilai, yang penting saya bersama istri dan keluarga saya sudah menyelesaikan tugas saya sampai dengan akhir. Itu aja. Selamat bertugas. Siap, terima kasih. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Ia menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1998 sebagai angkatan ke-33. Dalam perjalanan karirnya, Yudo pernah menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan periode 2015-2016, Panglima Komando Lintas Laut Militer 2016-2017, Panglima Komando Angkatan 1 periode 2018-2019, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 periode 2019-2022, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak 20 Mei 2020. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Saksi ahli digital forensik membuka rekaman CCTV dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua siang tadi. Namun dalam rekaman CCTV itu Sambo tidak menggunakan sarung tangan seperti keterangan Richard Eliezer sebelumnya. Ahli digital forensik hari ini memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam sidang, saksi ahli memutar rekaman CCTV di hadapan majelis hakim dan seluruh pengunjung sidang. Namun, dalam rekaman, Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan saat menuju TKP pembunuhan. Hal ini pun menuai keriuhan kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa fakta yang terlihat di dalam rekaman video tidak sesuai dengan keterangan Richard Eliezer yang sebelumnya mengatakan Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan saat datang ke rumah dinas Duren 3. Ahli, agar lebih jelas proses yang akan ahli lakukan ini, mungkin ahli bisa menerangkan dulu objek apa yang akan ahli proses, apa proses yang ahli lakukan, dan output apa yang kita harapkan nanti bisa kita lihat sama-sama. Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kami sudah memberikan keterangan ahli bahwa semua proses digital yang kami lakukan sudah berstandar ISO 17025. Selanjutnya atas permintaan dari Yang Mulia dan PH untuk melakukan proses objek zooming. Kami juga sampaikan bahwa zooming tentunya tidak seperti yang dibayangkan seperti di televisi, tetapi kami upayakan untuk melakukan proses tersebut. Adapun semua file digital yang kami lakukan proses akuisisi sudah dilakukan proses uji dengan menggunakan hash analysis. Artinya semua barang bukti didapatkan dari barang bukti yang kami terima dari penyidik
cyber maupun dari penyidik Bidum. Semua file digital tersebut terintegrasi dan hash analisisnya ada, baik MD5 maupun SHA-1 256. Ini hanyalah proses untuk melakukan object zooming dan frame per frame jika membutuhkan. Sebelumnya Richard Eliezer dalam kesaksiannya yakin bahwa Verdi Sambo memakai sarung tangan hitam. Eliezer mengungkapkan Sambo telah menyusun upaya pembunuhan sebelum datang ke rumah Duren 3. Sejumlah ahli dihadirkan dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua kemarin, termasuk ahli digital forensik yang mengungkap grup WhatsApp Duren 3 usai Yosua tewas. Lima ahli dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada pekan ke-9 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Salah satunya ahli digital forensik yang menyebutkan penemuan pesan singkat milik Richard Eliezer berupa sebuah grup bernama Duren 3. Jadi di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren 3. Duren 3. Ya, di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut, di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Verdi Sambo, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Chandrawati dan seterusnya. Oh, berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini, 5 orang ini ada ya? Ya. Ada nggak percakapan yang terjadi dalam grup Percakapannya di sini sudah tidak ada, Pak. Terdeteksi nggak kapan pembuatan grup itu? Grup ini dibuat pada tanggal 11 bulan 7 2022 oleh akun WhatsApp. Itu penghapusan apa pembuatan? Pembuatan. 11 Juli? 11 Juli 2022. Berarti setelah kejadian. Kemudian ada grup lain juga, Pak. Bukan Juli hanya apa Juni? Juli. Juni? Juli? Juli. Siapa adminnya? Di sini dibuat oleh akun WhatsApp dengan nama Ricky Wibowo. Oh, Ricky Rizal Wibowo. Ada penghapusan nggak percakapan dalam situ? Biasa kan ada timer dipasang tuh dalam waktu 20 menit. Kalau di sini hanya rentang waktunya hanya singkat, Pak. Akun WhatsApp atas nama Richard masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari 1 hari. Dia di-add pada jam 5 pagi tanggal 11, kemudian di-remove dari grup tersebut pada jam 8 tanggal 11. Jadi nggak sampai 1 hari akun WhatsApp Richard dimasukkan, kemudian di hari yang sama tanggal 8 pagi akun WhatsApp Richard di-remove dari grup tersebut. Dalam sidang kemarin, saksi lain juga meragukan adanya pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Posisi Yosua sebagai bawahan Verdi Sambo menjadi salah satu pertimbangan saksi. Sementara itu dalam sidang kemarin, saksi ahli kriminologi jadi saksi ahli dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua. Dalam pernyataannya, kriminolog meragukan adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Ahli kriminologi Muhammad Mustafa jadi saksi ahli dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Dalam sidang, saksi meragukan adanya pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Posisi Yosua sebagai bawahan Verdi Sambo menjadi salah satu pertimbangan saksi. Oke, setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil. Ya, kecuali dia sanggup menerima risiko.
Sementara itu Verdi Sambo membantah keterangan kriminolog yang menilai pelecehan di Magelang belum tentu terjadi karena sulit dibuktikan. Verdi Sambo mengatakan dia memastikan peristiwa perkosaan istrinya di Magelang oleh Brigadir Yosua benar-benar terjadi. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemerintah mendorong penyaluran kredit usaha rakyat KUR klaster untuk membantu pembiayaan kelompok usaha yang memiliki pasar yang lebih jelas. Penyaluran KUR klaster dinilai memiliki tingkat risiko lebih terukur, terutama risiko bagi sektor perbankan. Presiden Joko Widodo menyerahkan kredit usaha rakyat KUR klaster dan menyalurkan dana melalui lembaga pengelola dana bergulir, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. KUR klaster dinilai efektif membantu pembiayaan kelompok usaha dan menjamin pemasaran yang lebih jelas. Untuk itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan penyaluran KUR klaster akan diperluas karena memiliki tingkat risiko lebih terukur terutama bagi sektor perbankan. Jadi acara tadi itu adalah untuk mendorong KUR yang sifatnya klaster. Jadi kalau satu orang bisa sampai 500 juta, kalau kelompoknya ada 10 itu bisa 5 miliar. Jadi tadi salah satu yang terkait dengan pesantren, Al-Itikaf itu dia mengelola 79 pesantren lain dan juga petani dan yang lain sehingga produk pertanian disalurkan ke beberapa supermarket. Nah model-model inilah yang ingin didorong oleh pemerintah. Hingga hari ini KUR klaster baru terrealisasi sebesar 4,8 triliun rupiah kepada sekitar 1,39 juta debitur. Perluasan penyaluran KUR klaster diyakini akan meningkatkan penjualan dan model bisnis UMKM di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Argentina gelar konvoy di Buenos Aires sepulang dari Qatar. Informasinya di iNews Malam sesaat lagi.